Jemaah Kopdar, spesial episode Kopi Darmo di sore hari ini, kita akan membahas lebih spesifik tentang pencak silat Pagar Nusa yang bukan hanya sekedar seni bela diri, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual, budaya, dan bahkan kebangsaan. Kira-kira apa yang membuat Pagar Nusa begitu istimewa? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Wah, spesial sekali ya. Di sore hari ini kita akan membahas pencak silat Pagar Nusa bukan sekedar bela diri. Nah, biar makin afdol ya kita ngobrol-ngobrolnya. Sekarang boleh disiapin dulu kopinya, tehnya atau apapun ya, minuman, camilan-camilan manis sambil kita ngobrolin pencak silat dengan narasumber yang luar biasa. Di sini di studio sudah kita hadirkan Bapak Nurul Huda SAG MPDI selaku Wakil Ketua PW Pagar Nusa Jawa Timur dan juga Mas Amirullah Karim, anggota tim Puslatda Prapon 2023. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini saya boleh tanya dulu Pak Huda dari mana ini? Sebenarnya sudah ada kegiatan seharian ini mampir ke studio? Ya, ini tadi biasa kesibukan kita ngurusi anak-anak, murid-murid, pelatihan juga. Oke, jadi langsung menyempatkan diri ke sini. Ya, alhamdulillah bisa hadir ke sekian kalinya di ya, alhamdulillah. Oke, di sampingnya juga sudah ada atlet muda ya, Jamaah Kopdar, sudah ada Mas Aam. Betul ya panggilannya Mas Aam? Iya, betul. Oke, kalau Mas Aam sendiri ini habis dari mana ini? Apakah juga habis latihan atau ada kesibukan lainnya seperti kuliah, kerja mungkin? Dari pagi, kalau pagi latihan, kalau kuliahnya sudah selesai. Oh, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi ya latihan, terus saya juga punya bisnis, jadi seperti itu aja. Oh, jadi kalau misalnya tadi juga latihan di mana kalau boleh tahu? Kalau latihan saya punya tempat latihan gym di rumah, jadi saya latihan di rumah sendiri. Oh, seperti Tapi ada itu. juga di IPSI Surabaya dan di Ranting. Oke, seperti itu. Nah, Jamaah Kopdar makin penasaran sepertinya. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa sih dari pencak silat Pagar Nusa ini? Langsung saya tanyakan kepada Pak Huda. Ini saya masih penasaran. Mungkin beberapa orang sudah sering mendengar ya Pak Huda, pencak silat Pagar Nusa begitu. Tapi ada juga mungkin yang masih bertanya-tanya, itu pencak silat yang seperti apa? Apakah Pagar Nusa itu hanya sekedar nama kah atau ada filosofi tersendiri? Boleh dijawab, Pak Huda, silakan. Terima kasih Mbak Indah. Pagar Nusa itu sebenarnya keberadaannya itu sudah zaman dulu kala karena misi Pagar Nusa itu adalah meneruskan ajaran para kiai, para ulama sampai ke Wali Songo. Tetapi secara nama bahwa ada nama Pagar Nusa atau pagarnya NU dan bangsa itu pada tahun 1986. Oh, begitu. Jadi memang sebenarnya sudah dari lama begitu ya? Ya. Jadi dari tahun 1986. Sampai saat ini untuk kesibukan dari PW Pagar Nusa sendiri apakah merawat atlet-atletnya kah atau ada program-program khusus? Satu sisi Pagar Nusa itu sebagai anggota IPSI, sisi yang lain Pagar Nusa sebagai banomnya Nahdlatul Ulama. Sebagai anggota IPSI, maka Pagar Nusa wajib mengembangkan bagaimana prestasi para atlet Pagar Nusa untuk bisa bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Tapi sebagai banomnya NU tidak hanya sekedar silat, tetapi bagaimana dia melestarikan ilmu karomah para wali dan merupakan upaya untuk melestarikan ajaran mulai dari Wali Songo berupa wirid, hizib, tenaga dalam, karomah, ilmu pernafasan, ketabiban dan sebagainya. Wah, jadi, itu salah satu yang membedakan berarti. Ya, beda atau tidak kita tidak tahu dan kita tidak menilai perguruan-perguruan lain, tapi keberadaan Pagar Nusa memiliki misi yang tidak ringan sebenarnya. Kalau prestasi itu hanya sebagian kecil tugas dari Pagar Nusa, karena prestasi kan paling maksimal umur 25 tahun. Dia bisa mengembangkan prestasinya. Tapi di sisi yang lain tugas bagaimana ini mengawal NU, menjaga NKRI, ini kan harus dibekali kemampuan tidak cukup hanya bela diri, tetapi juga kemampuan olah spiritual. Masya Allah, itu ya salah satu yang membedakan dan salah satu ciri khas dari pencak silat Pagar Nusa. Nah sekarang Mas Aam,
Ini kalau saya boleh tahu, dan mungkin dari Jamaah Kopdar juga dari tadi sudah bingung. Ini kalau Mas Aam sendiri sudah berkecimpung dan masuk ke Pagar Nusa ini dari kapan, Mas Aam? Kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD, berarti itu sekitar umur masih belum 12, masih belum 8 sampai 9 tahun ya? Iya. Masya Allah. Kenapa waktu itu kok kepikiran, kok kayaknya pengen ya masuk, atau dari background keluarga kah, atau bagaimana? Saya waktu itu ikut-ikutan kakak. Kakak saya ikut-ikutan itu kakak. perempuan, tapi dia tomboy. Kakak saya ikut drum band, saya ikut drum band. Kakak saya ikut pramuka, saya ikut pramuka. Kakak saya ikut silat, saya ikut silat. Jadi FOMO tapi baik ya. Iya. Jadi ikut-ikutan tapi ke hal yang baik, Iya. seperti itu. Dan, Terus dan ya sampai sekarang waktu kelas 3 itu ketemu pelatih saya yang luar biasa. oh, Gitu di sih. SD itu Ya. atau di ada Di SD, di ekstrakuler SD. ya. Oh, seperti itu. Boleh disebutkan di mana SD-nya? SD Anajia Oh, di mana itu? di Sidosermo. Oh, seperti itu. Jadi waktu itu pertama masih ikut-ikutan kakak, terpaut berapa tahun dengan kakaknya? 2 tahun. 2 tahun. Terus lihat kakak kok kayaknya seru gitu, atau sekedar oh ya kakak ikut, aku pengen ikut, atau dari dalam hati kok kayaknya seru ya ikut pencaksilat Pagar Nusa gitu. Gimana perasaannya waktu itu? Awal-awalnya ikut-ikut aja. Terus ternyata menyenangkan, dari lingkungan teman-temannya juga, supportnya waktu itu timnya luar biasa, terus pelatihnya juga hebat. Ke anak-anak itu bisa dekat, terus bisa mengerti kita gitu. Jadi anak-anak banyak, teman-teman saya yang seperjuangan itu banyak yang seperti saya gitu di prestasi. Katakanlah kayak jadi begitu ya, Iya. jadi atlet begitu. Oke, kalau misalnya sekarang kan itu dari SD ya, apakah SMP, SMA juga rutin ikut di Pagar Nusa atau sempat vakum beberapa tahun atau gimana ceritanya? Dari SD itu saya diikutkan sama pelatih waktu itu di Kejurda Mojokerto, Jawa Itu Timur. kompetisi pertama. Ya, tingkat provinsi, dan saya dapat juara 2. Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu di kelas 5 juga saya diikutkan pelatih saya dan juara 1, dan itu buat jalur prestasi di SMP. Dan SMP juga tetap latihan di pelatih saya. Saya juga mengikuti kejuaraan Kejurnas 2016 dan itu buat jalur prestasi di SMA. Akhirnya dari SMA ke kuliah apakah masih ini? Masih ternyata. 2019 saya ikut kejuaraan Asian School Game dan itu dapat beasiswa di kuliah saya sampai lulus. Sampai lulus ya. Masya Allah. Dan sekarang? Alhamdulillah Pagar Nusa itu buat saya wadah yang luar biasa. Di situ memang betul tidak hanya bela diri, tidak hanya prestasi, tapi di situ saya juga diajarkan bagaimana hidup bersosial, hidup berdampingan dengan tidak hanya sesama perguruan seperti Pagar Nusa, tapi dengan PSAT, dengan perguruan-perguruan lain yang luar biasanya namanya. Oh, jadi tidak memandang komunitas yang lain itu lebih rendah, tapi kita juga berjalan seimbang rata begitu ya, dengan cara dan budayanya masing-masing. Nah, kembali ke Pak Huda, tadi saya penasaran kalau ternyata Pagar Nusa itu tidak hanya sekedar seni bela diri, tapi ada ilmu-ilmu spiritual, salah satunya ketabiban atau mungkin beberapa ilmu agama yang diwariskan dari wali-wali pada zaman dulu. Nah, itu bagaimana titik-titik memasukkan ilmu-ilmu tersebut ke dalam Pagar Nusa? Visi Pagar Nusa itu di samping melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun misinya itu tercermin di dalam Salam Pagar Nusa. Salam Dan Pagar mungkin Nusa. salam perguruan yang paling banyak itu mungkin Pagar Nusa karena ada 12 gerak. Oh, ada 12. Dan di sanalah tercermin bagaimana misi Pagar Nusa yang sesungguhnya. Misalnya untuk gerakan pertama, ini menanamkan ketakwaan kepada Allah dengan simbol sedekap orangnya sholat. Kemudian ini berdoa, simbol berdoa ini la ghaliba illa billah. Oke, sebentar kita tahan dulu. Baru 1 dan 2 Jamaah Kopdar. Masih penasaran dengan berapa tadi? Ada kurang lebih 12. Sudah 2 yang di-spill, masih ada 10 lagi. Penasaran Jamaah? Iya, Jamaah Kopdar tadi sudah ya di-spill 2 salam Pagar Nusa. Masih ada kurang lebih 10 lagi ya. Nah, ini biar lebih afdol kayaknya dicontohkan langsung sama Mas Aam, Pak Huda. Boleh nggak ya? Boleh Ya. boleh. Kita langsung coba lihat ya, dipraktekkan. Pemirsa bahwa
misi Paganusa itu sudah tercermin dari bagaimana gerakan salam Paganusa sendiri. Monggo Mas Karim barangkali bisa diceritakan. Pertama, ini adalah simbol sholat, bahwa sebagai pendekar Paganusa tidak boleh meninggalkan sholat karena itu cerminan ibadah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua ini simbol berdoa. Berdoa ini la ghaliba illa billah, dalam semboyannya Paganusa tiada kemenangan tanpa pertolongan Allah. Sehingga seorang anggota Paganusa kualitas spiritualnya harus ditingkatkan, senantiasa diasah agar lebih dekat kepada Tuhan sehingga doanya diijabahi oleh Allah. Terus yang ketiga misalnya ini adalah gerakan amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Yang keempat ini nahi mungkar. Nahi mungkar. Yang kelima ini adalah melestarikan ajaran Wali Songo. Kemudian yang keenam ini menjalin ikatan tali silaturahim dengan siapa saja, menjunjung tinggi kerukunan sebagai umat beragama maupun sebagai warga negara bangsa Indonesia. Kemudian 7 ini adalah mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ke-8 ini adalah cerminan sikap siap sebagai seorang pendekar, apapun tantangannya harus selalu siap. Kemudian yang ke-9 ini adalah simbol jurus-jurus Paganusa, diantaranya diawali dari jurus paket Paganusa itu sendiri. Kemudian yang ke-10 ini adalah siap sebagai pagarnya NU, yang ke-11 adalah sebagai pagarnya bangsa. Kemudian yang ke-12 seorang pendekar Paganusa ini harus selalu tawadhu, andap asor, menghormati siapapun yang ada di sekitar kita. Masya Allah, luar biasa sekali Mas Aam. Dan juga itu tadi 12 salam ya, dari Paganusa. Itu biasanya kalau boleh tahu dilakukan sebelum bertanding saja kah, atau sebelum latihan, atau saat-saat seperti apa harus? Salam itu sebagai simbol di pembukaan setiap event apapun, tapi juga dari makna salam itu di Paganusa akhirnya diterjemahkan di dalam kurikulum Paganusa itu sendiri. Sehingga ajaran-ajaran yang ada di dalam 12 gerak itu disusun di dalam kurikulumnya, mulai jurus TK atau usia-usia anak TK, atau disebut juga jurus wudhu, kemudian jurus 1A, 1B yang biasanya juga disebut dengan jurus SDA, SDB sampai perguruan tinggi. Jadi masing-masing ajaran itu sudah ditanamkan, misalnya menanamkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikenalkan untuk ziarah kubur ke orang tuanya, ziarah kubur para sesepuh, para pendiri Nahdlatul Ulama, para pahlawan, kemudian dikenalkan ziarah kubur ke para aulia. Itu sudah ditanamkan mulai tingkatan-tingkatan. Oh, seperti itu. Nah, ngomongin tentang tingkatan, boleh nggak kalau Indah tanyakan kepada Mas Aam, ada tingkatan-tingkatan tertentu kah di Paganusa ini, atau memang ini yang pemula, atau ada tingkatan tertentunya? Boleh di-spill ke Jawa Kopdar, silakan Mas. Ada, Paganusa ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu dari sabuk ya, dari sabuk hijau, putih. Itu untuk pemula ya, hijau. Terus putih dan sampai seterusnya sampai hitam. Jadi ada 3 berarti. Enggak, ada 6. Yang pertama hijau, putih, Terus di sabuk Paganusa itu mulai tingkat awal sama terakhir hijau, karena itu kebanggaannya. Yang membedakan adalah strip, pelet di ujungnya. Ada yang polos itu berarti masih dasar, kemudian ada pelet putih, kemudian pelet kuning, pelet merah, pelet biru, coklat sampai itu. Seperti semakin itu. Tinggi semakin gelap. Semakin tinggi semakin gelap. Ya. Ada filosofi tertentu ya, kan? Udah. Seorang itu semakin tinggi ilmunya harus semakin samar. Masya Allah. Karena memang semakin berisi nadinya harus semakin merunduk ya, tidak boleh semakin samar, sombong. semakin tidak menunjukkan eksistensinya. Kenapa gunung tidak perlu bicara? Karena gunung itu tinggi, besar, menjulang. Kenapa jangkrik di tengah sawah harus mengerik? Sebab dia kecil dan berada di tengah malam. Masya Allah. Kata-kata hari ini dari Pak Huda ya, Jawa Kopdar. Oke, lanjut ke Mas Aam. Saya penasaran, tadi sudah disebutkan beberapa prestasinya. Tapi yang perhatikan, yang saya garis bawahi, ternyata dari pelatihnya Mas Aam sendiri juga mengajarkan nilai-nilai jangan sampai kita melihat perguruan lain itu rendah.
kita harus berjalan bersama-sama. Boleh diceritakan juga ke jamaah Kopdar, bagaimana sih latihan-latihan sehari-harinya, kira-kira dari pelatih juga mencontohkan yang seperti apa, Mas Am? Baik, kalau di intern di Pagarnusa kita diajarkan ilmu Pagarnusa, jurus-jurus Pagarnusa, tetapi ketika di IPSI itu kan menaungi semua perguruan-perguruan yang ada di Indonesia, ada Tampak Suci, Pagarnusa, jadi PSHT. semuanya memang dikelola oleh IPSI ya? IPSI. Nah, di situ kita ketika IPSI itu di Surabaya, IPSI Surabaya, di situ ada kumpulan dari seleksi antar perguruan se-Surabaya. Jadi di situ jelas tidak hanya ada Pagarnusa, tapi juga ada Tampak Suci, ada PSHT. Di situ kita diajarkan, walaupun kita berbeda perguruan, tapi ketika sudah ada di IPSI, kita tidak boleh membawa Alma mater pribadi. Kita membawa nama IPSI, nama kota Surabaya. Nama kota Surabaya. Ya, ketika nanti sudah naik di Jawa Timur, IPSI Jawa Timur, kita tidak boleh bawa kota lagi. Tapi bawanya Jawa Timur. Jawa Timur, seperti itu. Saya sampai merinding loh ini, Mas Am. Itu bagaimana latihannya? Kalau misalnya di Pagarnusa sendiri sama di IPSI kan mungkin ada sedikit yang berbeda. Tapi kalau dari Pagarnusanya sendiri, ketika awal latihan apakah ada ritual khususnya dulu, terus atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan, Mas Am? Baik, kalau dulu saya waktu kecil itu tidak ada ritual, tapi salam Pagarnusa kita diajarkan seperti beliau yang jelaskan seperti tadi. Sebagai pembukaan ya? Dan itu materi wajib. Di setiap, setelah pemanasan kita harus wajib salam Pagarnusa, latihan inti, setelah latihan inti, pendinginan, terus kita salam Pagarnusa, dibuka dan ditutup dengan salam Pagarnusa. Oh, seperti itu. Jadi salam Pagarnusa itu sebagai simbol pembuka, penutup, supaya memang benar-benar melekat di hati sepertinya ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya perbedaan intens latihannya ketika sehari-hari lagi tidak ada kompetisi dan juga lagi ada kompetisi, pasti ada perbedaan ya Mas Am. Nah, ini pasti jamaah Kopdar penasaran, kira-kira seberapa intens sih kalau misalnya Mas Am atau mungkin dari Pagarnusa ini lagi ada kompetisi. Kita akan jamaah Kopdar, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah bergabung bersama kita melalui Zoom ya. Sudah ada Dr. Yai Haji Salahuddin Fatur Rahman, SAG, SH, MH, MSI, selaku Ketua PW Pagarnusa Jawa Timur. Kita akan sapa bersama-sama ya jamaah Kopdar. Assalamualaikum Gus Solah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Gus? Alhamdulillah, sehat semuanya. Sehat-sehat. Mudah-mudahan ini diberikan kesehatan. Amin, insya Allah. Ini kalau boleh tahu, posisi lagi berada di mana? Saya posisi masih ada di Jombang. Oh, di Jombang. Sepertinya lagi ada kesibukan juga ya, Gus? Kebetulan bersama-sama ini ya, punya. Oke, luar biasa. Amin, semoga selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Gus Solah, dari tadi saya sudah ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Huda dan juga Mas Aam, tapi saya ingin tanyakan kepada Gus Solah terkait dengan sebenarnya apa sih filosofi utama yang mendasari pencaksilat Pagarnusa ini sehingga disebut bukan hanya sekedar seni bela diri. Ada seni-seni spiritual atau juga warisan dari wali-wali kita terdahulu. Itu boleh diceritakan kepada jamaah Kopdar, Gus Solah, silahkan. Ya, terima kasih sama Kopdar yang dimuliakan oleh Allah. Kami sebagai kader yang berkhidmat di Nahdlatul Ulama melalui Pagarnusa harus merasa bangga karena kita bisa berkhidmat di NU melalui Pagarnusa. Pagarnusa ini merupakan sebuah organisasi tidak hanya sekedar perguruan, tapi organisasi yang di dalamnya menampung atau terdiri dari banyak aliran pencaksilat. Jadi tidak hanya satu aliran, tidak hanya satu perguruan, tapi banyak aliran, banyak perguruan-perguruan yang bergabung. Di masing-masing kabupaten, kota atau cabang juga terdiri dari banyak hal, banyak aliran dan seterusnya. Oleh karena itu, Pagarnusa hadir ini dari seluruh aliran perguruan pencaksilat dari manapun yang nyata-nyata beraliran ahli sunnah wal jamaah, yang berada di pondok pesantren, yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama dan sebagainya, semuanya bergabung di Pagarnusa.
Sehingga Paganusa ini bukan hanya sekedar organisasi pencak silat atau perguruan pencak silat, tapi apa? Memiliki nilai filosofi yang luar biasa. Karena bangsa kita, Indonesia ini, tidak bisa kita dapatkan tanpa melalui kekuatan spiritual yang dilakukan oleh para muasis, para pendahulu. Iya, betul. Kenapa dulu kemudian ada pertarungan peperangan, misalkan 10 November dan sebagainya, itu tidak terlepas dari kekuatan yang tidak hanya sekedar bela diri, tapi kekuatan spiritual yang dimiliki oleh para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, dan itu berada di Paganusa. Maka kami punya kewajiban untuk melestarikan ini. Di Paganusa tidak hanya untuk ngurusi urusan prestasi, tidak hanya ngurusi bela diri saja, tapi bagaimana tetap menjaga tradisi leluhur bangsa, termasuk para muasis negara kita, muasis Nahdlatul Ulama, terkait dengan ilmu, ya mungkin kanuragan, ilmu spiritual yang dilakukan oleh beliau, amalia batiniah yang selama ini dilakukan oleh para pendahulu kita harus tetap kita jaga, tetap kita lestarikan, dan kita didik, kita berikan kepada anak-anak kita, adik kita, terutama adalah anggota Paganusa. Sehingga tidak hanya sekedar yang mungkin dilihat oleh masyarakat bahwa Paganusa itu adalah sebuah perguruan pencak silat, tidak sekedar itu, tapi apa lebih dari itu. Jadi kalau kita runtut sampai kemudian proses pendiriannya, bagaimana Gus Maksum dengan perguruannya Gasmi kemudian menggabungkan, meleburkan menjadi organisasi yang namanya Paganusa, bagaimana Kebireng dengan NH Perkasanya kemudian menggabung menjadi dan seterusnya, itu terdiri dari banyak perguruan dan aliran. Oleh karena itu, inilah yang perlu kami tekankan bahwa mendapatkan tugas dan amanah yang cukup berat untuk menjaga tradisi leluhur. Bahkan kami yang sudah beberapa kali diskusi dengan teman-teman sepaham ke aliran yang ada di Paganusa ini, kita sepakat dan bahkan berani menaubatkan bahwa miniatur Nahdlatul Ulama adalah Paganusa dibandingkan dengan badan otonom yang lain. Karena apa? Melihat Nahdlatul Ulama itu ya melihat Paganusa, kan apa? Tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh profesi, ya kan? Bahkan menjaga tadi nilai-nilai luhur secara spiritual yang ada. Teman-teman GT Ansor misalkan, itu kan Banom yang dibatasi oleh faktor usia dan gender. Kalau tidak laki-laki nggak bisa, usianya juga terbatas. Muslimat anggotanya semua perempuan, tidak ada yang laki-laki. Fataya juga anggotanya semua perempuan, tidak ada yang laki-laki. Semua Banom yang lain juga begitu dibatasi kalau tidak usia adalah profesi. Beda dengan Paganusa, tidak pernah membatasi usia. Usia berapapun bisa diterima menjadi anggota Paganusa. Apapun profesinya, mau pelajar, mau guru, mau dosen, mau petani, mau sekolah atau tidak sekolah, semua diterima oleh Paganusa. Maka kami berani miniatur ulama adalah Paganusa, dan ini nilai filosofi yang luar biasa. Makanya kami juga mohon doa, mudah-mudahan tradisi para leluhur ini, para muasis terutama, pejuang-pejuang dalam hal kekuatan spiritual, kekuatan kanuragan, kekuatan yang barangkali tidak nampak secara kasat mata. Nah, ini masih tetap bisa dilestarikan dan dijaga oleh teman-teman pengurus terutama, karena kami punya tanggung jawab dan amanah untuk melestarikan budaya bangsa ini, yaitu pencak silat di Paganusa. Dan satu-satunya pencak silatnya orang NU hanya Paganusa. Sekali lagi, satu-satunya pencak silatnya orang hanya Paganusa. Ini yang perlu kami tekankan, karena nilai filosofinya luar biasa. Belum lagi nanti yang sudah dijelaskan oleh Pak Uda, setiap gerakan itu memiliki makna yang luar biasa, dan itu memiliki dasar, ada Qurannya. Jadi Al-Qurannya jelas, jangan itu kan bertakwa kepadanya. Quran juga jelas, hadisnya juga. Kemudian ada persatuan, kerukunan dan sebagainya kan jelas. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu dan seterusnya kan sudah jelas semuanya. Itu diberikan sejak dini untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang bergabung di Paganusa. Oke, luar biasa Gus Oleh tadi. Supaya nilai spiritual itu masuk. Termasuk filosofi utama ya daripada Paganusa itu. Ya Gus? Kalau kemudian di luaran ada yang ramai, ada yang ribut, itu perlu ditanyakan ke Paganusaannya. Dia ikut-ikutan atau betul murni menjadi anggota Paganusa? Oh, seperti itu.
Tapi yang pasti bukan pagar nusa ya kalau hanya sekedar ikut-ikutan seperti itu, Gus. Kita jamin lah, kalau betul mulai awal itu pagar nusa, pagar nusa itu sebelum latihan tawasul pada mu'asuf. Oke, baik Gus, sudah dapat kami tangkap, tapi sebentar kita tahan dulu, kita cukupkan dulu supaya jemaah kopdar ini makin penasaran kira-kira bagaimana sih cerita dibalik dari filosofi pagar nusa itu sendiri. Kopdar, tadi kita sudah mendengarkan terkait dari filosofi cerita dibalik pagar nusa, bukan hanya sekedar seni bela diri. Nah, Gus Solah, saya masih penasaran, mungkin boleh diceritakan kepada jamaah kopdar terkait dengan mungkin ada beberapa program unggulan atau bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dari PW Pagar Nusa Jawa Timur sendiri untuk mendukung, memberikan support kepada generasi-generasi muda, atlet-atlet muda yang berada di dalam Pagar Nusa sendiri. Silakan Gus. Terima kasih. Di awal sudah jelas bahwa misi dan nilai filosofi yang ada di dalam Pagar Nusa itu luar biasa ya. Menurut kami harus dilestarikan, harus dijaga. Tapi terlepas dari itu, kami harus mengikuti regulasi. Kita harus mengikuti perkembangan bahwa Pagar Nusa ini tidak hanya kemudian menanamkan pada jiwa atlet dan anggotanya pada tataran batin, mental, spiritual dan sebagainya. Tapi di beberapa periode kepengurusan ini sudah mulai mewujudkan, bahkan mulai bisa menorehkan ya, prestasi. Karena Pagar Nusa juga menjadi salah satu anggota IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Jadi awalnya kan belum, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah menjadi anggota IPSI. Oleh karena itu, mau tidak mau karena menjadi anggota IPSI, maka orientasinya adalah orientasi prestasi. Tapi tradisi yang ada di Pagar Nusa tetap tidak dihilangkan. Yang tradisi dengan pencaksor, yang tradisi dengan olah kanuragan, yang tradisi dengan olah rasa dan sebagainya tetap jalan. Tapi kemudian kita memberikan peluang, memberikan tempat khusus untuk anak-anak kita, adik-adik kita untuk fastabiqul khairatnya dalam hal prestasi. Termasuk Aam ini kan salah satu atlet kita. Ya, yang tidak hanya prestasi di tingkat kabupaten kota, tidak hanya prestasi di tingkat provinsi Jawa Timur, tidak hanya di tingkat nasional Indonesia saja, tapi sudah tingkat internasional untuk mata Amin. Ini berarti menunjukkan bahwa Pagar Nusa tidak bisa dipandang sebelah mata terkait dengan prestasi. Oleh karena itu kami juga mau restu kepada seluruh untuk didukung, disupport lah, karena kami butuh banyak sumbangsi dalam rangka untuk memberikan bimbingan dan binaan. Mungkin butuh orang tua asuh, mungkin butuh tempat, mungkin selama ini Pagar Nusa mandiri, artinya tidak menggantungkan kepada Aam. Coba kalau Mas Aam tidak disupport betul oleh orang tuanya, coba kalau kemudian pelatihnya tidak memberikan ini, maka tidak bisa. Apalagi kemudian ini support yang cukup, tempat yang layak, kemudian insentif ya, kemudian fasilitas sarana prasarana yang memadai, barangkali tidak hadir untuk bisa mencetak atlet pada tingkat nasional. Nah, kemarin kita sudah dikirimkan 4 atlet. Ya, yang memang dari PW juga layak lah. Iya, jadi memang dari PW sendiri juga mendukung sekali ya Gus. Oke, mungkin ini saya jadi penasaran sama Mas Aam ini kayaknya Gus. Ini boleh kita beralih kepada studio dulu. Oke, ini kita kembali ke Mas Aam. Tadi juga sudah disebutkan prestasinya luar biasa. Ini sekarang yang ingin saya tanyakan, mungkin boleh diceritakan pada jamaah kopdar terkait dengan support orang tua. Terus tadi yang belum sempat dijawab, latihannya itu bagaimana? Pastikan memakan waktu yang lebih banyak, apalagi kalau ada kompetisi. Bagaimana Mas Aam? Baik, tentu dukungan, support dari kedua orang tua itu sangat penting ya, karena ada tiga pihak yang harus terlibat kalau ingin kita berprestasi. Yang pertama itu orang tua, yang kedua pelatih, yang ketiga diri kita sendiri. Kalau yang tiga-tiganya ini ada salah satu yang tidak mendukung, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Gitu. Karena tiga pihak ini sangat-sangat mendukung
Jadi dari proses kita latihan, dari kita kehidupan, semua sarana prasarana kita dari 3 ini. Oke, Untuk- jadi memang kayaknya kalau berangkat latihan harus ini dulu ya pamitan gitu, minta doanya apalagi kalau lomba. Kalau misalnya lagi ada kompetisi Mas Aam, pasti latihannya mungkin lebih intens atau ada beberapa harus ada pantangan, nggak boleh minum ini, nggak boleh ini atau kayak gimana Mas? Baik, kalau di saya sendiri saya ada 3 fase latihan ya. Yang pertama fase umum, yaitu membentuk otot saya. Jadi saya latihan fisik, lalu untuk mendekati pertandingan itu ada namanya prakompetisi. Jadi saya lebih banyak ke bermain menyerang, bertahan, lalu taktik strategi seperti itu. Terus ada latihan kompetisi, jadi saya lebih harus memacu diri saya untuk berkompetisi. Saya tidak mau kalah, saya harus menang. Ego saya harus nomor 1 gitu. Oke, Nggak ada jadi yang harus percaya diri, optimis pasti bisa. Bukan merasa orang lain lebih rendah, tapi diri sendiri juga harus bisa seperti itu. Jadi dimotivasi dari dalam diri sendiri. Oke, dari Pak Huda mungkin boleh ditambahkan dari segi spiritualnya. Saya lihat ini sangat kental sekali ya di Pagar Nusa. Boleh ditambahkan Pak Huda? Gini Mbak Indah ya, untuk di Pagar Nusa dalam kongres tahun yang lalu di Padepokan PBIPSI di Taman Mini itu sudah dirumuskan bahwa spiritual dan ketabiban ini sudah diakui sebagai lembaga. Jadi sehingga kami di PW Pagar Nusa Jawa Timur ini mengkonsep akan mendata seluruh potensi spiritual ketabiban yang ada di anggota Pagar Nusa Jawa Timur. Kemudian akan kita identifikasi yang ahli sangkal potong siapa, yang ahli bekam siapa, yang ahli refleksi biasa siapa, yang ahli sowok siapa, yang ahli gemblengan sing yang enggak mempan dibacok, anti peluru dan sebagainya itu siapa, sehingga kita ini jelas. Kita bentuk divisi-divisi sesuai itu, bila perlu dan bila memungkinkan kita diklat untuk mendapatkan sertifikasi, bila mana dia praktek ketabiban itu sudah mendapatkan legal formal dari pemerintah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan rencana ini dengan motivasi ketua yang baru, sebenarnya orang lama juga, karena beliau berkali-kali jadi sekretaris Pagar Nusa Jawa Timur dan sekarang dipercaya sebagai ketua, dan kami yang kedua kalinya sebagai wakil, masih ada semangat baru untuk mudah-mudahan bisa mewujudkan untuk mengidentifikasi seluruh potensi spiritual ketabiban yang ada di Pagar Nusa. Karena sayang ketika saya keliling di Jawa Timur sebenarnya banyak sekali di antara mereka yang pinter sangkal potong, hanya sekedar sobok gitu sudah nyambung. Itu aduh Pagar Nusa. Jadi memang harus ada yang dipotong-potong kayak ilmu rawa rontek kemudian disembur ada. Tapi karena kita tidak mengidentifikasi, mengelompokkan mereka, mengorganisasi dan memanage dengan baik, sehingga optimalisasi manfaatnya kepada umat itu belum kita peroleh secara maksimal. Oke, Jawa Kopdar. Oke, Jawa Kopdar, kita sudah banyak ya ngobrolin seputar pencaksilat Pagar Nusa bukan sekedar bela diri. Nah, sekarang saya ingin meminta dari Gus Solah mungkin bisa memberikan pesan-pesan atau juga motivasi kepada atlet-atlet muda atau juga boleh menyampaikan apa sih yang ingin disampaikan dari PW Pagar Nusa Jawa Timur. Silakan Gus Solah. Oke, terima kasih di kesempatan ini saya memberikan support kepada teman-teman, pada seluruh anggota Pagar Nusa dimanapun berada. Jenengan mantapkan, jenengan yakinkan untuk bergabung di Pagar Nusa sebagai bentuk komitmen kita, khidmat kita kepada Nahdlatul Ulama untuk meneruskan perjuangan para muassis, para pendahulu kita. Ya, termasuk para pendahulu bangsa kita ini. Ini harus kita jaga. Dengan cara apa? Berkhidmat di Pagar Nusa. Kemudian kami juga berharap teman-teman di tingkat cabang, kami harus sebut, mohon maaf kalau kami harus sebutkan beberapa cabang yang harus kita berikan support dan dukungan ya, membesarkan organisasi kita bersama-sama. Seperti mungkin di cabang Kangean, Mapalendi, ya kan, kemudian Bawean, kemudian mungkin teman-teman di cabang Magetan, ya, kita bersama-sama kita perhatian barangkali, kemudian teman-teman mari kita ini
untuk bersama-sama membesarkan organisasi kita, bahwa hikmah kita untuk mendapatkan dan ingin mencari keberkahan berbesar berkhidmat atau pulau Mbah Siti Samsi. Tidak ada niatan yang hanya itu yang ingin kita dapatkan sebagai santri pagar Nusa. Semoga teman-teman yang berkhidmat menjadi pengurus dimanapun apa negara senantiasa diberkahi dan mendapatkan manfaat dari para pendiri pagar Nusa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat untuk berorganisasi, membesarkan pagar. Oke, luar biasa. Untuk doa-doa baiknya, amin ya robbal alamin. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita beralih ke studio ke Mas AA. Mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan kepada sesama rekan-rekan seperjuangan, mungkin atau ada sedikit pesan, mungkin ingin berterima kasih kepada orang tua juga, boleh silakan Mas AA. Baik. Nah, terima kasih buat ayah ibu saya yang sudah mendukung dan memberikan saya untuk berekspresi di pencak silat ini. Lalu ada kalimat buat teman-teman yang akan bertanding ya, karena saya dan teman-teman di mondokannya juga, saya dan teman-teman IPSI Surabaya akan bertanding di Porprov 2025 di Kota Malang. Jadi jangan pernah melupakan proses, dan kalian harus, dan saya juga harus disiplin, konsisten dalam berlatih, karena kalau kata pelatih saya, sang juara sejati itu tidak pernah puas dengan kemenangan, harus terus. Harus selalu semangat ya, apapun yang terjadi, apapun hasilnya, yang penting sudah berjuang, karena itulah sejatinya pendekar begitu ya Mas Al. Oke, berikutnya mungkin dari Pak Huda juga bisa memberikan dorongan-dorongan spiritual atau motivasi juga kepada anak-anak muda. Silahkan Pak Huda. Begini, terima kasih Mbak Ginda ya. Ada ungkapan orang bijak itu mengatakan bahwa sesuatu tidak akan bisa menjadi besar tanpa bersentuhan dengan hal yang besar. NU adalah organisasi terbesar yang sudah mencapai 192 negara lebih. Sehingga ketika Pagar Nusa didirikan bersentuhan sebagai banomnya NU, maka dia bersentuhan dengan otomatis akan menjadi besar. Lah kita sebagai aktivis Pagar Nusa, para pelatih, para pesilat, para atlet Pagar Nusa, karena bersentuhan dengan organisasi Pagar Nusa yang besar, Pagar Nusa bersentuhan dengan NU besar, maka kita akan ikut menjadi orang-orang besar. Maka jangan pernah patah semangat untuk berlatih, menghidupkan, mengembangkan pencak silat Pagar Nusa, dan ingat di situ tidak hanya sebatas untuk mendalami agar berprestasi secara pencak silat di tingkatan IPSI maupun internasional, tetapi juga harus mampu mendalami sebagai tugas pokok kita untuk melestarikan ajaran para alim ulama, para leluhur kita, para wali songo yang juga gemar berpuasa, gemar beristighosah, gemar ziarah kubur, gemar wiritan, agar olah spiritual kita semakin mantap, yakin dan tetap jadi prinsip kita di dalam Pagar Nusa, la ghaliba illa billah, bahwa tiada kemenangan tanpa pertolongan Allah. Maka di situ kita sebagai anggota, sebagai pengurus Pagar Nusa, sebagai pendekar Pagar Nusa, sebagai Dewan Khos Pagar Nusa harus selalu memperdalam spiritual dalam hubungannya kepada Allah dan kemanfaatan kepada umat manusia. Masya Allah, luar biasa. Sebagai kalimat penutup yang sangat manis sekali ya, tapi terkena sekali di hati Pak Huda. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Gus Solah. Terima kasih sudah banyak sekali ngobrol-ngobrol dengan kita sore hari ini. Sehat selalu, semoga dilancarkan acara-acaranya. Iya, luar biasa. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mas Aam ya, atlet-atlet generasi muda yang insya Allah mencapai Indonesia Emas 2045 ini sepertinya. Dan juga terima kasih kepada Pak Huda, tadi ya, sudah diberikan. Terima kasih juga Mbak Indah ya, sudah diundang hadir ke sini. Masya Allah, sepertinya nggak cukup kalau hanya satu episode
sebentar lagi harus mampir lagi dia dari Pagar Nusa. Dan harus bersambung agar semakin dikenal, semakin dicintai. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah banyak sekali cerita-cerita ya, ngobrol-ngobrol bareng seputar pencak silat Pagar Nusa bukan sekedar bela diri. Nah, Jawa Kopdar, terima kasih sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saksikan Kopi Darmo setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kuwaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng, arang-arang pintar.